Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahdi Saputra. Di sini saya dengarkan saya Iva Elviara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi model evaluasi sumatif dan formatif yang akan dibacakan materi oleh saudari Diva. Saya persilakan. Model evaluasi sumatif dan formatif. A. Pengertian evaluasi formatif. Secara umum, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. B. Pengertian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan. C. Tujuan evaluasi formatif dan sumatif. A. Tujuan evaluasi formatif. 1. Evaluasi formatif adalah mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. 2. Untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. B. Fungsi evaluasi sumatif. 1. Menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan pada akhirnya program atau pengajaran. 2. Sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu dalam kelompoknya. E. Teknik evaluasi formatif. 1. Review ahli, yakni evaluasi di mana ahli mengkaji ulang program layanan dengan atau tanpa kehadiran evaluator ahli ini, bisa ahli materi, ahli teknis, atau instruktur. 2. Evaluasi orang perorangan, yaitu wawancara yang dilakukan secara perorangan oleh evaluator terhadap beberapa siswa di mana secara satu persatu siswa diminta untuk memberikan komentarnya. 3. Evaluasi kelompok kecil, yaitu evaluasi di mana evaluator menguji cobakan suatu program layanan pada suatu kelompok siswa dan mencatat performance dan komentar-komentarnya. 4. Uji lapangan, yaitu evaluasi di mana evaluator mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu dalam suatu situasi nyata. Selanjutnya akan disajikan oleh Hadi Sabitra. Yang X, perbedaan evaluasi formatif dan sumatif. Dalam evaluasi formatif meliputi perbuatan penilaian dan usaha untuk menentukan sebab-sebab khusus. Informasi yang diperoleh dari evaluasi formatif memberikan kontribusi terhadap revisi program. Ini menentukan pengembang kurikulum untuk mengubah dan mengembangkan kurikulum sebelum menetapkan bentuk final. Perbedaan yang mendasar antara dua tipe evaluasi ini menyangkut bagaimana evaluasi diperlukan, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana hasil yang akan digunakan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membuka satu sesi dan di dalamnya ada 3 pertanyaan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, untuk saudara Riki, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Riki Darmo Saputra, NPM 2020-132-2008. Mohon izin bertanya, apakah tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran? Apakah tes Sumatif sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran? Sekian. Terima kasih. Baik, untuk saudara Handoyo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Satrio Pranowo, MPM 2020-132
0006. Izin bertanya, sebutkan 3 dampak. Sabar. Ya. Dampak Yang mungkin terjadi ketika menerapkan assessment formatif yang berpusat pada siswa menurut Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Artauli Karunia. MPM 2020-13-220. Izin bertanya, bagaimana penggunaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Bagaimana penggunaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Riki Dharma Saputra. Ya, saya. Pertanyaannya, apakah tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran? Jadi tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Hal ini karena tes sumatif akan memberikan gambaran kepada pengajar sejauh mana siswa mengerti atas kumpulan materi yang telah diberikan sebelumnya. Ya, saya. Cocok. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Mas. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Handoyo. Sebutkan 3 dampak yang mungkin terjadi ketika menerapkan asesmen formatif yang berpusat pada siswa menurut kalian. Menurut kami, 3 dampak yang mungkin terjadi itu ada: 1. Guru akan mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa. 2. Nilai secara transparan dan menjadi acuan untuk siswa lebih bersemangat belajar. 3. Penilaian yang berkesinambungan dalam satuan waktu. Apakah jawaban kamu diterima? Terima. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Maria Artauli Karunia. Bagaimana penggunaan evaluasi formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Evaluasi formatif bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik. Apakah jawabannya diterima? Dah, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.